Halo, kembali lagi di GP Media Channel bersama Kak Ray. Nah, kali ini kakak akan membahas soal tentang prediksi soal SNBT ya, khususnya untuk Subak PK tahun 2024. Untuk pembahasan soalnya langsung aja simak pembahasan berikut. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya, jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang. Di soal yang pertama, di sini Alto bermain bilangan, ia mempunyai dua bilangan A dan B. Kemudian bilangan tersebut harus memenuhi sifat. Kita tulis lagi sifatnya ya. A pagar B itu berarti dengan, ini kita kalikan aja ya, jadi A kuadrat ya. Jadi ini kali sini A kuadrat, kemudian A kali B, AB. Nah, pertanyaannya adalah berapakah A pagar dalam kurung A pagar B? Ini harus kita kerjakan yang dalam kurung dulu. A pagar B kan ini nih ya. A pagar B ini. Oke, kalau misalkan A pagar, nah ininya itu ya kita ganti sekarang dengan ini ya, A kuadrat min AB sama dengan apa? Ya udah, berarti ini kan sebagai posisi A nya nih ya, ini sebagai posisi A nya, sedangkan ini sebagai posisi B nya gitu ya. Yuk kita langsung masukin aja, berarti A nya itu kan tetap A nih ya, ini kan A nya tetap A yang depan ya. Jadi ini A, ini sebagai B-nya ya, gitu. Teman-teman tinggal substitusi aja ke sifat yang ini, gitu ya. Ya, kalau A-nya kan tetap A, berarti A kuadrat dikurangi A-nya tetap A. Nah, B-nya itu adalah ganti jadi ini. Jadi A kuadrat minus AB. Nah, sama dengan yang mana sifat ini? Nah, kalau kita perhatikan ini sama dengan bentuk yang E ya, A kuadrat minus A dalam kurung A kuadrat minus AB. So, jawaban untuk soal ini adalah option yang E. Oke, di soal selanjutnya di sini diketahui ada persamaan linear ya, dua variabel P minus Q itu 4000, kemudian Q minus R itu 8000 dan R minus R itu adalah 12.000. Nah, pertanyaannya adalah S minus P. Jadi gini, teman-teman, fokusnya begini. Kita kan mau cari nilai S sama P. Berarti yang nggak dibutuhkan Q. Ya udah, kita eliminasi aja Q-nya dari sini. Coba tulis lagi ya. Berarti kan P minus Q itu adalah 4000, kemudian Q minus R itu adalah 8000, kemudian R minus S sama dengan 12.000. Nah, supaya kita menghilangkan Q, ini kan Q-nya minus, ini Q-nya positif. Supaya hilang ya tambahin aja semuanya. Ini tambahin aja semuanya. Berarti kalau ditambahkan yang beda tanda hilang nih. Ini minus Q ditambah Q habis. Minus R ditambah R juga habis. Berarti tinggal tersisa apa? P minus S gitu ya, teman-teman. Sama dengan ini tambahkan berarti ya. Jadi ini 20.000, 24.000 berarti ya. 24.000. Nah, kemudian yang ditanya di sini itu adalah S minus P. Ini tinggal dibalik aja, berarti dikalikan negatif ya. Kalikan negatif, berarti ini jadi S-nya positif, P-nya jadi negatif. Ini jadi minus 24.000. Oke, jadi S minus P itu berapa? Minus 24.000. So, jawaban yang paling tepat adalah option yang A. Oke, di soal selanjutnya, Mr. Reynolds menabung di Bank Alto dengan suku bunga 2% per tahun ya. Nah, setelah 180 hari tabungannya bertambah menjadi 5.050.000. Anggap 1 bulan 30 hari. Berapakah tabungan awal Mr. Reynolds? Oke, ini kita gunakan rumus tabungan yang ini bunga tunggal ya. Biasanya kalau seperti ini bunga tunggal. Nah, jadi kita hitung rumusnya itu adalah tabungan akhir akan sama dengan tabungan awal ya. Kemudian ditambah dengan bunganya berapa gitu ya. Nah, di sini tabungan akhirnya kan 5.050.000 ya. 5.050.000. Tabungan awalnya adalah misalkan X gitu ya, teman-teman. Nah, rumus daripada bunga sendiri adalah di bunga tunggal, yaitu adalah tabungan awal itu X ya kita misalkan. Kemudian dikalikan dengan suku bunganya 2% ya, 2/100 dikalikan dengan lamanya menabung. Karena suku bunga ini per tahun, berarti kita hitung ini berapa tahun nih, 180 hari itu. Kalau kita hitung 180 hari itu kan 6 bulan ya. 6 bulan bagi 30 kan 6 bulan. Ya, berarti kalau 6 bulan berapa tahun?
6/12 saja, berarti setengah tahun ya, atau boleh tulis 6/12. Nah, ini rumus daripada bunga ya, tabungan awal dikalikan suku bunga dikalikan dengan lamanya menabung gitu ya. Nah, kemudian ini gampang aja, 6 kali 2 12, bagi 12 habis. Kemudian ini kan jadinya 5.050.000. Ini kan 1. Nah, bawah ini kan 1/100 ya, 1/100. Supaya sama penyebutnya jadiin aja ini 100/100. Nah, jadi 100 tambah 1, 101x per bawahnya sama penyebutnya 100. 505 dibagi dengan 101 itu 5, berarti ini tinggal 50.000 ya. 50.000 sama dengan X per 100 kali silang deh, berarti jadinya 5 juta ya. 5 juta sama dengan XO, berarti tabungan awalnya adalah 5 juta. Jadi jawaban yang paling tepat adalah option yang E ya. Oke, di soal yang terakhir di sini diketahui sebuah gayung dengan volume 64 pi. Jadi volume gayung, tulis aja dulu teman-teman ya, itu adalah 64 pi ya. Nah, akan digunakan untuk mengisi suatu wadah yang berbentuk tabung. Berarti kita hitung volume tabung yang akan diisinya itu. Rumus volume tabung yaitu adalah pi R kuadrat T ya. Kita hitung dulu. Pi jari-jarinya itu adalah 4R, berarti dikuadratkan langsung aja 16R kuadrat. Tingginya itu 56R ya. Nah, berapa jumlah gayung yang dibutuhkan untuk mengisi tabung ini? Jadi tabung seperti ini akan diisi oleh gayung. Berapa kali? Ya tinggal dibagi aja ya. Jadi N itu jumlah gayungannya adalah volume tabung dibagi dengan volume gayung. Ya berarti pi 16R kuadrat ini nggak usah dihitung dulu ya teman-teman, lama. Nanti kita pakai sistem coret aja teman-teman ya. Nah, jadi kita nggak 2 kali kerja gitu. Ini 64 pi. Pi-nya coret, 64 dibagi 16 itu adalah 4 teman-teman ya. 56 dibagi 4 itu adalah 14. Jadi langsung aja hasilnya adalah 14. Ini R kuadrat dikalikan dengan R. Jadi R pangkat 3. Oh, berarti butuh sebanyak 14 R pangkat 3 kali gitu ya. Oke, ini jawabannya adalah option yang C. Oke, jadi itu pembahasan tentang soal prediksi SNBT khususnya untuk sebab PK ya. Nah, di sini kakak sudah sediakan satu soal latihan. Silakan kalian coba kerjakan dan tulis jawabannya di kolom komentar. Untuk pembahasan soal-soal selanjutnya, silakan pantengin terus GP Media Channel. See you di next video. Sampai jumpa.